Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, sehat, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempodomani, mengamalkan sembari menginovasi, mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami 2 hari atau 1 hari yang lalu mengunggah lagu yang kami ambil dari Syair Sabdana seri yang ke-19.907. Kemudian kami beri anak judul Bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tentu saja bagi muslim, bahkan non-muslim yang rajin membaca antar kitab suci, jelas ini adalah memaknai sisi lain dari surah Al-Kafirun. Tentu saja kami tidak mengupas surah Al-Kafirun, namun kami ingin memberikan atau berbagi kasih sayang dengan pemirsa, penyimak, bahwa membaca karya sastra apapun namanya, ya, apalagi sejenis gurindam, syair, puisi yang lebih sederhana, pantun, tentu berbeda dengan cara kita membaca narasi sejarah, cara kita membaca narasi kisah nyata maupun folklore, kisah rakyat dari tutur tinular. Kemudian berbeda juga ketika kita berbicara tentang tata bahasa dan kaidah-kaidah bahasa ilmiah. Nah, kali ini mari kita sama-sama untuk memaknai. Sama-sama di sini berarti kami ingin Anda terlibat dalam pemaknaan sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Karena itu tidak ada yang salah. Tetapi kita saling mengayakan. Orang bodoh tidak mau mendengar alasan atau argumentasi mitra bicara. Karena orang bodoh berdebat hobinya. Dan orang yang sombong itu tetap dengan keangkuhannya bahwa diri adalah yang terbaik. Segalanya yang terbaik tentu hanya bagi dirinya. Bagi orang lain sama sekali tidak ada tempat. Sehingga ruang yang besar ini hanya ditempati dengan kebodohan dan kesombongan. Apalagi jika kebodohan dan kesombongan menyatu di dalam diri seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perilaku sikap bodoh sekaligus sombong. Atau satu di antaranya. Karena kedua-duanya tidak dicintai oleh Allah. Tidak disayangi oleh Allah. Orang bodoh akan tetap dengan bersikukuh dengan pendapatnya sendiri. Dan inilah saya. Orang sombong akan mengatakan, sayalah yang paling benar. Nah, di bait
Atau di baris pertama di dalam lagu Bagiku Agamaku, Bagimu Agamamu, kami mengutip yang pertama atau menerasikan yang pertama tentu bagi agama kami sendiri. Lebih tepatnya, ad-dinul Islam terbaik untukku, jelas bukan untukmu. Ad-dinul Islam dipahami dalam berbagai tafsir, mulai dari yang paling klasik, ya, tafsir Ibnu Katsir, kemudian Profesor Dr. Buya Hamka dengan Al-Azharnya, kemudian Al-Quranul Majid, sang legend Profesor Dr. Tengku Hasbi Asidiki, sampai yang terbarukan dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Dan lebih baru lagi, kami baru menerima, yakni dari Kementerian Agama. Semua tafsir ada yang beda, ada yang sama. Demikianlah juga ketika kita menerima ad-dinul Islam, di mana ad-dinul Islam itu tidak termasuk agama, tetapi di dalam ad-dinul Islam ada agama. Contoh sederhana bahwa kita tidak bisa merubah satu saja dari ucapan yang harus dilantunkan di hadapan Allah tentang Al-Fatihah. Bahkan seluruhnya niscaya berbahasa Al-Quran. Bukan sekedar berbahasa Arab, tetapi berbahasa Al-Quran. Dan inilah yang dalam hemat kami tentu saja membedakan dengan agama. Tetapi kita harus angkat topi, semua agama memiliki kedudukan tertinggi di hati penganutnya. Karena itulah ad-dinul Islam terbaik untukku, jelas bukan untukmu, adalah untuk kami yang Muslim. Agama Nasrani terbaik untukku, jelas bukan untukmu. Agama Hindu terbaik untukku, jelas bukan untukmu. Agama Buddha terbaik untukku, jelas bukan untukmu. Agama Konghucu terbaik untukku, jelas bukan untukmu. Jika aku menistakan perbedaan, sungguh ternista moralku. Kampung Celaket Adiningrat Kota Malang, tanggal 20 Juli 2025 pada jam 3:20 sampai jam 3:25 kami mengguratnya. Jadi ini adalah data di mana aku itu bukan aku Indarwanto, tetapi ketika aku ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada kepercayaan di mana ad-dinul Islam kami letakkan yang pertama, tidak berarti tak menghargai yang lainnya. Kalau semua ditempatkan yang pertama tentu tidak mungkin. Tetapi jika semua ditempatkan yang keenam juga mustahil. Dan kami pun mewadahi rangkaian atau keimanan saudara-saudara kami yang berbeda di dalam Nasrani. Kami sebut Nasrani karena itu berdasarkan pada Al-Quran. Jadi aku di sini adalah aku dalam makna sastra kita. Dan kita itu tidak meluluh lantakkan atau membuang aku.
Karena di dalam kita itu terdiri dari aku, aku, kamu, 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 kami, sehingga kita. Contoh klasik yang pernah kami sampaikan, Indonesia tanah airku. Bukan aku sebagai sang ego sehingga menjadi egoisme. Sehingga seluruh alam di Indonesia dimiliki oleh aku yang egoisme itu. Tidak demikian. Aku yang egoisme tidak akan mempertimbangkan orang lain. Sehingga hutan dibabat, hutan digunduli, gunung pun dijadikan tempat bercocok tanam. Itulah aku yang egoisme, egosentrisme. Setidaknya etnosentrisme dalam pengertian kelompok. Bahkan juga dalam pengertian suku bangsa. Indonesia yang sudah melepaskan dari aku sebagai ego sehingga Indonesia tanah airku adalah Indonesia tanah airmu. Indonesia tanah airku adalah Indonesia tanah air kami. Indonesia tanah airku adalah Indonesia kita. Indonesia tanah airku adalah Indonesia bangsa, Indonesia negara. Republik Indonesia awalnya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kalau saya mengatakan agamaku Nasrani untukku jelas bukan untukmu, maka di sini sang pembaca, saya contohnya, adalah mewakili aku saudara kita. Demikian juga agama Hindu terbaik untukku jelas bukan untukmu. Aku di sini adalah mewakili yang terbaik dari saudara-saudaraku yang Hindu. Demikian juga Buddha, terbaik untukku, jelas bukan untukmu. Kami menempatkan, membaca, menarasi, mewakili saudara-saudara kami yang Buddha. Demikian juga agama Konghucu, terbaik untukku, jelas bukan untukmu. Ini adalah mewakili saudara-saudara kami yang Konghucu. Dan aliran kepercayaan terbaik untukku jelas bukan untukmu, mewakili ratusan aliran kepercayaan yang ada di Nusantara ini. Yang saudara-saudara kita menganggap, meyakini, mengimani sebagai agama leluhur. Karena agama leluhur maka kita pantang untuk menistakan leluhur itu sendiri. Karena nilai luhur adalah nilai yang dijunjung tinggi oleh siapapun yang mengimani, yang mempercayai bahwa itu adalah nilai luhur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sampai pada aku yang kami, aku yang kita, aku yang suku bangsa, aku yang berbangsa, maka kita sudah diikat dengan bingkai Garuda Pancasila, di mana tak sekedar semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita memang niscaya mengakui bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah konstruksi sosial dalam pengertian luas, sehingga betapapun kita beda, kita tidak akan pernah terbersit, apalagi sempat menista. Karena perbedaan itu indah ketika kita saling membutuhkan. Dan jangan sepekan kita mengatakan, ini loh agamaku, tetapi tanpa menistakan agama lain. Ini agama saya yang saya anut, yang kami anggap benar, kami anggap memiliki nilai luhur tertinggi. Tetapi tidak sembari menistakan nilai luhur dan nilai tertinggi dari agama-agama yang tidak kita yakini. Jadi berbagi itu indah,
Karena ketika kita berbagi di dalam keimanan, antar keilmuan yang berbeda, justru mengayakan diri kita. Kian cerdas, kian bijak, kian berbudi kemanusiaan, kian adil, kian bijaksana, lembut, sopan santun, beretika. Bagiku, agamaku, dan bagimu adalah agamamu. Bagiku, adinul Islam, sistem keimanan yang kami yakini, dan bagi Anda, agama Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan adalah yang terindah bagi Anda. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Tentu saja jika ada keunggulan semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rahayu!